Selamat malam, pendengar cerita malam Bapak. Kembali lagi di tengah keheningan malam, di mana cerita-cerita yang tak terungkap seringkali muncul. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang datang dari sebuah desa terpencil, di mana sebuah kelompok mahasiswa KKN harusnya menjalani pengabdian. Namun, tidak ada yang bisa mereka duga bahwa rumah tempat mereka menginap akan menjadi sumber teror yang mengubah hidup mereka selamanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, sekelompok mahasiswa KKN berangkat untuk melaksanakan program pengabdian mereka. Mereka tiba dengan harapan besar untuk membantu warga desa dan memberikan kontribusi positif. Namun, saat mereka sampai di tempat tinggal yang disiapkan, sebuah rumah sederhana yang terletak di ujung desa, mereka merasa ada yang aneh. Rumah itu terlihat lebih tua dari yang mereka bayangkan. Pintu dan jendela kayunya sudah mulai lapuk, dan halaman di sekitarnya dipenuhi semak belukar. Namun, karena ini adalah tempat yang telah ditentukan untuk mereka tinggal selama KKN, mereka mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal itu. Mereka membersihkan rumah, menata barang-barang, dan mulai menjalani rutinitas pengabdian mereka. Hari pertama berjalan dengan lancar. Namun mulai ada hal-hal aneh yang mulai mengganggu malam mereka. Setiap malam, saat mereka duduk berkumpul untuk berdiskusi atau sekadar melepas lelah setelah seharian bekerja, mereka mulai mendengar suara-suara yang tidak jelas asal-usulnya. Suara langkah kaki di atas atap, suara pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Kadang-kadang, mereka mendengar suara benda yang terjatuh, padahal tidak ada seorang pun di sana yang menjatuhkan apa-apa. Awalnya, mereka hanya menganggapnya sebagai suara angin atau mungkin suara binatang liar. Tapi, semakin lama, suara-suara itu semakin sering dan semakin jelas. Bahkan, mereka mulai merasa ada yang mengawasi mereka. Setiap kali mereka berbalik, seakan ada seseorang yang berdiri di sudut ruangan. Meskipun saat mereka mendekat, tidak ada siapa-siapa. Satu malam, pada pukul 2 dini hari, salah satu anggota kelompok, Reina, terbangun karena merasa ada yang aneh. Pintu kamar tidurnya terbuka sedikit, padahal ia yakin sudah menutupnya dengan rapat sebelum tidur. Ia berjalan perlahan menuju pintu dan menutupnya kembali. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke tempat tidur, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di ujung ruangan, di balik tirai yang sedikit terbuka, ada bayangan seorang pria yang berdiri menghadap ke jendela. Rina yang terkejut berusaha untuk mendekat, namun bayangan itu menghilang begitu saja. Ia pun segera berlari keluar kamar dan memberitahu teman-temannya. Mereka semua terbangun dan mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, meskipun mereka memeriksa setiap sudut rumah, tidak ada yang bisa menjelaskan bayangan itu. Tidak ada jejak kaki atau tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa ada orang lain di dalam rumah. Mereka pun kembali tidur dengan rasa cemas, berharap itu hanya halusinasi Rina semata. Namun, keesokan harinya, kejadian aneh terus berlanjut. Di ruang tamu, beberapa barang yang mereka letakkan dengan rapi pada malam sebelumnya ditemukan berantakan. Buku-buku terjatuh dari rak, dan meja yang sebelumnya tidak terjamah kini bergerak sedikit dari tempatnya. Bahkan, salah satu dari mereka, Joko, merasa bahwa ada sesuatu yang menempel di belakang lehernya, sesuatu yang dingin dan berat, seolah ada tangan yang menggapainya. Rasa takut mulai menyebar di antara mereka. Mereka mulai saling berbisik, bertanya-tanya apakah ini hanya kecelakaan ataukah
Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengganggu mereka. Pada malam ketiga, ketegangan mencapai puncaknya. Mereka semua berkumpul di ruang tamu, berusaha menghindari tidur untuk sementara waktu. Namun, tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Suara ketukan itu semakin keras, semakin mendesak. Mereka semua terdiam. Tidak ada yang berani membuka pintu. Tapi juga tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Ketukan itu berhenti tiba-tiba dan rumah kembali hening. Namun, mereka tahu bahwa sesuatu yang tidak terlihat sedang mengamati mereka. Sesuatu yang tidak ingin mereka temui lebih jauh. Pada pagi harinya, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah kepala desa, berharap bisa mendapatkan penjelasan. Ketika mereka bertanya tentang rumah yang mereka tinggali, kepala desa hanya terdiam sejenak, lalu dengan suara pelan berkata, "Rumah itu sudah lama kosong. Dulu, ada keluarga yang tinggal di sana, tapi mereka pindah secara tiba-tiba. Sejak saat itu, tidak ada yang berani tinggal di sana." Kepala desa tidak menjelaskan lebih jauh, namun mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan mencari tempat lain untuk tinggal sementara. Namun, meskipun mereka sudah pergi, mereka tahu satu hal bahwa rumah itu menyimpan sesuatu yang tak terungkap, dan mereka tidak akan pernah bisa melupakan malam-malam yang mereka habiskan di sana. Jadi, pendengar, apa yang Anda pikirkan tentang gangguan-gangguan yang terjadi di rumah itu? Apakah itu hanya ilusi semata? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang memang mengintai mereka? Ingat, terkadang tempat tinggal yang tampak aman bisa saja menyimpan rahasia yang lebih kelam dari yang kita bayangkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus jaga diri Anda, karena tak semua rumah aman untuk dihuni.